أشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum Sobat Riset Tafdi yang budiman. Firqoh-firqoh dalam Islam yang percaya dengan munculnya Mahdi berkeyakinan bahwa di akhir zaman akan datang penyelamat yang akan menyelamatkan kehidupan manusia dari ketidakadilan, kesengsaraan, kekejaman, untuk kemudian membawa mereka menuju kebahagiaan dan kedamaian. Mahdi merupakan bentuk maf'ul dari kata hada, yahdi, yang artinya membimbing, atau memberi petunjuk dan bimbingan Allah Ta'ala untuk menyelamatkan manusia. Mengenai Imam Mahdi, beliau belum diketahui apakah sudah lahir atau belum, karena seluruh imam Ahlussunnah wal Jamaah menolak keberadaan Imam Mahdi sudah lahir sejak masa lalu. Imam Mahdi lahir seperti manusia biasa, dengan usia manusia biasa, bukan seperti Nabi Isa yang diangkat ke langit hingga diturunkan kelak untuk membantu Imam Mahdi membunuh Dajjal. Ayat Al-Quran dan hadits-hadits sahih atau fatwa ulama Ahlul Bait yang berpegang pada Ahlussunnah wal Jamaah tidak satupun membenarkan Imam Mahdi sudah lahir dari masa lalu. Mungkin saja kini beliau sudah lahir atau dewasa, namun tak ada pendapat yang bisa dipakai rujukan mengenai siapa orangnya, kecuali saat beliau muncul dan berkhutbah pada musim haji di Medan Arafah. Berikut tanggapan dari beberapa mufasir dan muhadits mengenai Al-Mahdi. Tafsir Imam Qurtubi Juz 8 halaman 122 menyebutkan bahwa Al-Mahdi adalah dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang mengatakan demikian adalah as-sahih yakni lebih sahih. Demikian juga disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir Juz 2 halaman 33. Al-Mahdi, bahwa ia bernama Muhammad dan nama ayahnya adalah nama ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah, maka namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Ia akan memenuhi penduduk bumi dengan keadilan. Dan Al-Mahdi itu bukanlah yang dinanti-nanti kaum Rafidah yang menantikannya keluar dari dalam gua. Hal ini adalah pemahaman yang salah. Kemudian dalam Mustadrak ala-Sahihain hadis nomor 8531 disebutkan, apabila kalian melihat keluarnya pasukan membawa bendera hitam dari Khurasan, maka datangilah walau dengan merangkak, sungguh dalam pasukan itu terdapat Khalifatullah Al-Mahdi. Hadits ini memenuhi persyaratan Sahih Bukhari dan Muslim. Setiap orang Islam pastilah menunggu kehadiran Imam Mahdi. Rakyat Gaza di Palestina yang tersiksa sedang menunggunya. Begitu juga rakyat Suriah yang menderita akibat perang saudara. Demikian dengan bangsa Rohingya yang dicabut kerakyatannya oleh kerajaan Myanmar. Hal yang sama juga berlaku di Kashmir, Sri Lanka, India, Fatoni, Filipina, dan sebagainya di mana umat Islam mengalami penindasan politik, sosial, dan budaya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis mengenai kedatangan Imam Mahdi itu bersifat mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak pihak, sehingga dipastikan hadis itu benar-benar berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan pertimbangan ini pula, agen-agen Dajjal memburu dan mencari tahu di mana keberadaan Imam Mahdi serta berusaha mempersempit ruang geraknya. Dalam tulisan Shabana Syed pada laman Veteran Today diceritakan bahwa, selama masa pendudukan Amerika Serikat di Irak, ada kegiatan rutin yang selalu dilakukan terhadap para tawanan Irak di penjara-penjara seperti di penjara Abu Ghraib di mana para sipir penjaranya menggunakan cara-cara penyiksaan seperti yang mereka pelajari di kamp-kamp pelatihan di Israel sebagaimana dituturkan oleh Robert Fisk dalam tulisannya, Abu Ghraib Torture Trails Leads to Israel. Salah satu pertanyaan yang sangat mengejutkan dan sangat membingungkan bagi orang-orang Barat adalah pertanyaan yang dilontarkan selama menginterogasi para tawanan itu. Pertanyaan yang dimaksud ialah, di manakah orang yang disebut dengan Imam Mahdi itu bersembunyi? Syed melanjutkan, menurut berita Mohabbat News yang notabene-nya adalah agen berita Kristen Iran pro-Israel, menyebutkan bahwa ketakutan akan imam yang tersembunyi itu begitu kuat, sehingga mereka memberitakan bagaimana CIA atau agen rahasia Amerika dan MI6 atau agen rahasia Inggris telah pergi ke Irak selama 20 tahun terakhir untuk mendapatkan informasi mengenai Imam Mahdi. Kemudian mereka menyiksa para ulama dan warga tak berdosa dengan menanyakan di mana sang imam terakhir terlihat, di kota mana, kapan dan di mana dia akan datang, serta tahun berapa. Walau bagaimanapun, sehebat-hebatnya makar yang dibuat oleh manusia, niscaya mereka tidak akan mampu menandingi kehebatan Allah dalam melindungi Imam Mahdi Al-Muntazor. Hingga kelak atas takdir Allah Ta'ala, beliau akan muncul dan dibayat di antara rukun dan makom Ibrahim. Imam Mahdi yang sebenarnya tidak akan membuat pengakuan terhadap dirinya bahkan tidak tahu kalau dirinya Imam Mahdi. Justru beliau merasa dirinya hina dan merasa tidak layak memegang jabatan sebagai imam yang mulia seperti itu. Orang soleh sekalipun, yang sifatnya seperti waliullah sangat takut menerima penyematan nama Al-Mahdi. Sebab mereka merasa bahwa penyematan nama itu sama seperti sebuah gunung besar menghimpit kepalanya. Hal ini menggambarkan betapa beratnya amanah yang dipikul sebagai seorang imam bagi kaum muslimin. Kendati banyak versi berbeda menyebutkan tentang sosok Imam Mahdi, akan tetapi semuanya akan bertemu pada titik akhir apabila nanti Imam Mahdi yang sebenarnya muncul di akhir zaman. Baik Sunni maupun Syiah akan sadar bahwa Al-Mahdi sebenarnya telah muncul.
Dan Yahudi akan sadar kalau peti tabut yang sebenarnya telah ditunjukkan kepada mereka. Begitu juga dengan Nasrani, akan sadar ketika Nabi Isa yang sebenarnya telah turun kepada mereka. Ketika kebenaran telah datang, maka sirnalah segala kebatilan.